Kajian kita berkenaan dengan mempelajari satu surah. Sudah untuk memulainya sudah keempat ya. Dan kita mengadakan pendekatan ya. Dalam surah Al-Hijr ini ada 10 rekaman mendekati surah Al-Hijr dan memperoleh pengetahuan bahwa ada 7 ya, perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya, ada 7. Tadi subuh kita memperoleh kesan ya, bahwa sebenarnya orang yang tidak beragama Islam itu ini Allah membuka rahasia ya kan, membuka rahasia sebenarnya dalam hati mereka itu ya, pengen ya jadi orang muslim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu sebetulnya Allah membuka rahasia. Sebenarnya di dalam hati mereka itu ada keinginan ya. Di dalam menafsirkan ayat ini ada yang mengatakan bahwa nanti kalau di akhirat nanti mereka melihat orang-orang muslim itu dikeluarkan dari api neraka gitu kan. Kemudian mungkin di dalam kehidupan kita di dunia ini sebenarnya apalagi yang melakukan dakwah kepada orang-orang yang non muslim itu merupakan satu senjata yang menguatkan dirinya ya, karena sangat sering mereka mengatakan perkataan kasar ya, menohok. Jadi kalau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati mereka itu cenderung punya keinginan, tentu kita merasa santai aja walaupun mereka mengatakan hal-hal yang kasar ya, memojokkan. Misalnya sekarang tapi berda sekarang ini mengenai Al-Quran. Mengenai Al-Quran ini kita yakin bahwa Al-Quran ini tidak ada perubahan. Ya. Tapi mereka mempelajari Al-Quran ini dari banyak qiraat, ya, dari qiraat sehingga satu sama lain berbeda. Seperti wadduha dibaca wadduhe dan seterusnya banyak sekali. Dan ini dibuat alasan mereka untuk menjatuhkan Al-Quran. Gitu ya. Sebetulnya mereka tidak mengerti persoalannya. Ya. Munculnya qiraat 7 itu. Ya. Cara baca ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda. Itu sebetulnya perbedaan logat bahasa. Ya, di mana Rasulullah SAW itu sahabat dari berbagai suku, ya, dari Afrika, dari Persia, yang logatnya berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman dari Makassar misalnya sudah masuk ikut sahabat, mungkin baca Al-Quran mungkin Ming. Kalau kori kita dari Makassar lupa saya namanya, Muadong nggak bisa Ming. Nah gitu ya. Nah itu dijadikan mereka
alibi untuk menjatuhkan. Tapi reda sekarang ya. Tuh. Ada versi Quran Qulun ya. Mereka menjadikan itu alasan ya. Nah, dengan ayat itu, ini ayat dakwah ya. Bagi orang berdakwah tuh bisa membaca kecenderungannya di mana, kecenderungannya di mana gitu. Kemudian ayat selanjutnya ayat 3 itu menggambarkan perilaku mereka ya, perilaku mereka di dunia ini yang bersenang-senang, lalai ya. Dan sudah banyak saya ungkapkan dari sisi bagaimana jangan sampai kita salah mengerti ya. Seolah-olah Islam itu tidak memberi kesempatan untuk bersenang-senang ya, beberapa ayat yang sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang kita setelah mengetahui perilaku mereka ya, hati mereka, sekarang perkataan mereka. Nah, sekarang omongan mereka ya. Mari kita lanjut ayat ke-6. Wa qalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi zikr, wahai orang yang telah diturunkan atasnya zikra. Ini suatu panggilan yang mereka kan tahu Nabi Muhammad itu sebelumnya. Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin, dikenal orang ya sebagai salah satu tokoh ya. Terus dia kata, hai orang yang diturunkan atasnya zikra. Itu kan mengejek itu. Tidak menghargai gitu ya. Nah, yang dikenal itu zikra ya, zikr. Jadi salah satu persamaan Al-Quran itu zikir ya. Ada Alkitab, Al-Furqan ya, Al-Hadi ya, Al-Zikra, Al-Ayat, An-Nur, Ar-Ruhan, Ar-Ruh ya, Al-Bayyinah, Al-Burhan, Al-Hadis. Nah, dari serentetan persamaan-persamaan itu menunjukkan kedalaman Al-Quran sebetulnya. Menunjukkan kedalaman Al-Quran. Jadi kalau kita menemukan bahasa Alkitab, oh ini artinya kitab. Nah, bersifat umum biasanya ya. Kalau ini berkenan Al-Quran, oh ini Al-Quran artinya berkenan dengan bacaan. Bacaan yang menghasilkan kira-kira hikmah gitu ya. Kalau kita ketemu Al-Furqan, nah ini artinya membedakan antara yang hak dan batil. Jadi dengan demikian kalau kita membaca ayat itu, kita mendalami ayat itu, insya Allah kita bisa membedakan antara hak yang batil. Nah, gitu ya. Kalau ketemu Al-Hadi, Al-Hadi artinya memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk. Oh, ayat ini berkenaan dengan petunjuk. Gitu. Kalau ketemu dengan Al-Ayah, nah, seperti yang dibaca Imam tadi, ya, bagi orang-orang ulul albab itu merupakan ayat kenyataan kebesaran Allah SWT. Oh, ini Allah sedang menunjukkan kebesarannya, gitu kan? Kalau kita ketemu Al-Hadis, Al-Hadis itu lebih halus. Jadi kira-kira memberi penjelasan, tapi lebih kepada hal-hal yang dalam. Nah, misalnya
Contohnya ya, orang bisa dikatakan menentang Al-Quran, nah, gitu ya, menentang Al-Quran karena dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran, gitu ya. Misalnya ini ada keputusan pemerintah ya, tidak melarang orang untuk bermain misalnya main pachinko, mesin-mesin judi itu. Nah, artinya dari sisi Al-Quran ini orang-orang menentang al-hadis gitu ya, atau kebijakan-kebijakan lah gitu. Kalau kita ketemu dengan An-Nur, nah An-Nur itu sesuatu yang ada, tapi karena tidak ada cahaya, tidak ada nur, maka tidak terlihat oleh kita. Misalnya saya sedang di mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu sedang mendengar ya. Kalau lampu gelap, bapak-bapak tahu bahwa Pak Marani ada di mimbar. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu ada di sedang duduk, tapi tidak terlihat. Nah, jadi An-Nur itu merupakan ayat yang memberi cahaya kepada kita, tapi tidak tertulis, gitu. Tidak tertulis tuh, ya. Tapi dari tulisan itu mengeluarkan cahaya, gitu ya. Kalau aruhan, ya, itu ayat yang memberikan contoh gerakan, ya. Kalau kita lakukan sesuatu dari An-Nur yang kita tahu tadi, dan kita bergerak untuk memberikan langkah-langkah, sebagai contoh ya. Dalam Al-Furqan, ya, Al-Furqan ayat 52 ya, memberitahukan kepada kita, berjuanglah sekuat tenaga dengan sekuat-kuatnya ya, apabila kita memahami Al-Quran. Nah, apabila kita paham Al-Quran, maka akan menimbulkan daya juang yang kuat. Nah, setelah kita tahu itu, kita mengambil langkah-langkah supaya Al-Quran itu dikenal orang, mudah orang belajar. Nah, gitu. Itu jadi ruhan, dia menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu apa yang digambarkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan pendorong jihad yang kuat, maka kita melakukan langkah-langkah supaya Al-Quran dipahami orang. Nah, itu ruhan ya. Kalau kita ketemu Al-Burhan artinya bukti. Saya kira sudah cukup lah ya. Itu menggambarkan kedalaman Al-Quran sebetulnya. Dari sisi kata-kata itu menunjukkan kedalaman Al-Quran. Nah, pada waktu di zaman orang musyrik itu zikro, mereka mengenal Al-Quran sebagai zikro. Nah, zikro artinya sesuatu yang diingat, ya, sesuatu yang diingat, dihafal, sesuatu yang dimengerti, zikro, ya. Maka tuntutan Allah kepada kita paling mendasar adalah zikro. Jangan sampai kita tidak tahu dengan zikro. Nah, gitu ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat bagaimana pengertian zikro itu akan penting bagi kita di dalam surah Syuara ayat 36. Nah, ya, Az-Zukhruf ya, Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran maksudnya, kami biarkan ya, setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ini kalau kita baca terjemahannya kayaknya kurang sedap, ya, tidak tepat artinya. Ya. Tadi kita baca Az-Zukhruf 36 ini dengan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu. Ya'shu itu waktu Isya maksudnya kan. Artinya gelap. Tidak tahu. Nah, itu ya. Wa may ya'shu. Bukannya terjemahannya barang siapa berpaling, ini tidak berpaling, dia gelap. Tidak tahu dia. Barang siapa gelap. Ya, sebetulnya bisa tidak tahu itu kemungkinan tidak belajar, ya kan? Gitu. Kemungkinan belajar tapi setengah-setengah sehingga nggak paham benar, nah, gitu ya. Atau tidak tahu sama sekali, ya, tidak tahu sama sekali. An-Dzikrir Rahman, An-Dzikrir Rahman, An-Dzikir artinya pengajaran yang maha Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, An-Dzikrir Rahman artinya zikro. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 36, jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, itu. Ya, jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hatimu diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau itu tidak tahu ya, maka kita langkah-langkah kita dalam mengikuti apa saja, misalnya di medsos, di segala macam kegiatan, kita malahan punya ide-ide ya yang sebenarnya bertentangan, atau kita menulis sesuatu seolah-olah bagus ya, tapi kita tidak punya ilmu. Nah, gitu. Nah, itu kita akan ditemani setan. Ya, akan ditemani setan karena itu gelap. Ayat itu gelap bagi kita, ya. Sehingga kita melakukan sesuatu, maka kita akan ditemani setan. Nah, maka kita akan ketemu orang-orang yang misalnya dia berpendapat sesuatu yang menurut Al-Quran tidak cocok, itu tidak sesuai. Ya. Ini menggila, jadinya menggila sekali dia. Ya. Kita sudah tahu, oh itu orang yang sedang disesatkan oleh setan. Ya. Menggila dia, ya. Karena temannya adalah setan. Nah, mari kita lanjutkan. Nuqayyid lahu syaitona. Nuqayyid lahu syaitona artinya telur ya, telur itu kulit telur itu. Oh, maka dia akan berada di posisi dalam telur sehingga dia nggak bisa keluar dari telur itu ya. Karena setan akan membelenggu dia sehingga keluar kata-kata. Itu juga bagi kita bisa saja terjadi pada kita. Misalnya kita temukan orangnya sembahyangnya bagus ya, rajin berzakat, infak, sudah penuh itu. Tapi karena dia tidak tahu bahwa Allah tuh meminta kita di dalam surah Al-Isra juga ayat 53 untuk berbicara lebih baik. Nah, dia tidak tahu ayat itu. Dan dia jadi kebiasaannya kata-katanya keluar dari mulutnya kata-kata kasar, kata-kata menyinggung orang, ya, mengenyek orang, dan dia merasa ilmunya tinggi, perasaan dia itu, ya, karena dia tidak tahu. Padahal ibadah baik. Karena ini mengenai ayat ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita memahami ayat-ayat yang terlintas yang dibicarakan tuh, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bisa mempermudah kita,
yang tadinya kita tidak mengerti menjadi jelas dan punya kemauan untuk melaksanakannya, ya. Tuh. Fahuwa lahu qarin, dan dia ditemani oleh qarin, yaitu setan yang ada pada diri kita yang selalu menemani kita, qarin gitu, ya. Nah, begitu pentingnya masalah zikro itu, ya, zikro itu. Nah, Allah menjamin zikro itu yang terjaga, ya, gitu. Jadi bukannya orang tuh hafal Quran, bukan, ya. Dia ngerti isi Al-Quran, ya, isinya ngerti, dia paham. Nah, kalaupun dia melafazkannya, nah, atau dia hafal, itu dalam rangka memelihara apa yang dia ngerti, ya. Apalagi kita baca dalam sholat misalnya, ya, kita baca dalam sholat misalnya ayat itu, maka ayat itu seolah-olah, ya, kita melapor pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ngerti Allah ayat ini, aku paham ayat ini, mudah-mudahan Kau beri lagi ilmu bagiku. Nah, gitu, ya, cara bersikap, ya. Jadi bukannya target hafal Quran itu utama, tidak. Para sahabat pun, Umar pun baru hafal surah Al-Baqarah itu 10 tahun, ya, 10 tahun kalau menurut yang saya tangkap. Jadi bukan soal hafalnya, soal pahamnya. Dengan kepahaman sedikit demi sedikit jadi hafal, ya. Kita lanjut lagi, ya. Dia berkata, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau gila. Nah, gila. Sesungguhnya engkau gila. Bayangin ini orang berbuat baik, mengingatkan, dikatakan gila, dan dia orang yang sudah dikenal. Nah, maka Rasulullah itu sempit dadanya, sesaknya, sedih dia, ya. Orang yang dia kenal, orang dia sayangi, ya, bersikap demikian. Nah, maka Allah memberi hiburan, ya. Mari kita ulang lagi yang ayat 98 gitu. Memberi hiburan supaya jangan sedih gitu, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Sesungguhnya kami dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Katakan majnun, ya. Tuh, sedih. Rasulullah tuh sedih, ya. Dalam hatinya itu, ya. Dan ini bisa berbahaya. Nah, nanti kita ketemu ayat lainnya. Kesedihan yang terus-menerus, ya, bisa melumpuhkan saraf, bisa meninggal gitu. Nah, nanti kita ketemu ayat yang lainnya, ya, kesedihan Rasulullah itu bisa di ayat surah Kahfi itu, ya, diingatkan Tuhan. Walaqad na'lam, kami tahu, ya, innaka yadiku sadruka bima yakun. Kami tahu kamu itu sedih gitu. Nah, maka diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, ya, memuji Allah, kemudian pastikan salat kamu sebaik-baiknya. Ini dalam arti gini, wa kum minas sajidin, adalah kamu orang yang sujud, betul-betul sujud. Nah, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam sujud itu, kita paham betul apa yang terjadi di dalam sujud itu, maka kita bisa menafsirkan, bisa memahami ini benar-benar sholat. Nah, gitu, ya. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi obat kita, ya, obat kita ya sedih dalam keadaan susah kita, ekonomi mungkin murat-marit sedang, ya,
masalah politik dan sebagainya yang berimbas pada jiwa kita, mudah-mudahan ini juga jadi obat kita ya, selalu bertasbih subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah gitu ya. Apalagi ingat kita bahwa alhamdulillah itu akan kita baca ketika kita masuk surga. Ayat surah Yunus kemarin, dakwahum biha subhanakallahumma wa bihamdika ya. Dakwahum biha subhanakallahumma dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam ya. Doa mereka di dalam surga itu gitu kan, subhanakallahumma ya, ma suci Allah ya Allah, wa tahiyyatuhum biha salam, dan mereka saling menghormati ya, salam di dalam surga. Wa akhiru da'wahum, dan dia mengakhiri doanya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, terkenang ya, terkenang kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membaca doa di dalam surga nanti ya. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Al-Qur'an kita resapi gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.